بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali tafsir Quran sehari sehalaman dan kita sudah sampai halaman 263 surah Al-Hijr ayat 16 sampai 31 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقينه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الريح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنينه وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثونه ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama, pada ayat 22 Allah mengatakan wa arsalnar riyaha. Ini boleh dibaca dengan mufrad ar-riha. Kemudian ayat berikutnya 23 la nahnu nuhyi. Nun ketemu nun boleh idgham la nahnu nuhyi. Kemudian pada ayat 28 qala rabbuka, lam ketemu ra, ini juga boleh idgham qala rabbuka. Dan bagian-bagian akhir dari ayat-ayat ini banyak yang boleh dibaca dengan hak sakat, sajidinah, ajma'unah dan sebagainya, dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya adalah bacaan yang benar. Adapun tafsir ringkasnya, Allah katakan pada surah Al-Hijr ayat 16. Walaqad ja'alna, ini juga idgham ya. Dan sungguh-sungguh kami telah menjadikan fis sama'i, di langit, burujan, bintang-bintang yang besar. Wa zayyannaha, dan kami menghias-hias langit itu lin-nadhirin, untuk orang-orang yang melihat, yaitu dengan bintang-bintang yang besar tadi. Demikian makna buruj menurut Al-Imam Al-Baghawi, yaitu bintang-bintang yang besar. Artinya bintang itu dibagi dua, ada bintang yang biasa, ada bintang-bintang yang besar. Nah, buruj itu adalah bintang-bintang yang besar.
Sementara dulu ketika saya di pesantren, diartikan oleh kiai saya, buruj itu adalah galaksi, yaitu kumpulan bintang. Maka di langit itu ada banyak kumpulan bintang. Setiap kumpulan itu adalah barjun. Nah, kemudian ada kumpulan lain, maka kumpulan-kumpulan ini adalah buruj. Wallahu a'lam. Dan dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa salah satu fungsi bintang di langit itu adalah untuk hiasannya langit, untuk pelita bagi langit. Sehingga kita melihat ke atas itu ada lampu pada atap bumi kita dan itu menghiasi atap bumi kita ini. Apakah ada fungsi yang lain? Ada. Allah mengatakan pada ayat 17, "Wa hafidznaha," dan kami menjaga langit itu min kulli syaitanir rajim, dari setiap setan yang terkutuk atau yang dirajam. Nah, ini fungsi kedua dari bintang-bintang, yaitu untuk melempari setan-setan yang mencuri dengar pada langit yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada fungsi yang lainnya? Ada. Fungsi bintang ada 3. Semuanya sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tampilkan dulu surat Al-Mulk karena ini sudah kita bahas dulu. Ya. Dan ini dalam satu ayat disebutkan 2 fungsi dari bintang. Fungsi yang pertama, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ. Kami sudah hiasi langit dunia dengan bintang-bintang. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Kami jadikan dia untuk melempar setan-setan. Ini 2 fungsi. Satu fungsi lagi disebutkan oleh Allah pada surat An-Najm. Allah mengatakan, وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. An-Najm ayat, ayat surat An-Nahl ya, bukan An-Najm. Surat An-Nahl ayat 16. Surat 16 ayat 16. Wabin najmi, dan dengan bintang, hum yahtadun, mereka mendapat petunjuk, yaitu petunjuk arah atau petunjuk jalan. Makanya para ulama mengatakan fungsi bintang dari Allah Subhanahu wa taala hanya disebutkan 3. Sehingga siapa yang menggunakan bintang untuk selain 3 ini berarti dia sudah menggunakan bintang tidak sesuai fungsinya. Misalnya melihat kepada bintang untuk mengetahui perkara yang gaib. Nah, seperti ini tidak boleh. Itu termasuk satu perbuatan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bintang diciptakan oleh Allah untuk 3 fungsi ini, ya, yaitu menghiasi langit atau sebagai lampu, kemudian yang kedua untuk petunjuk jalan, dan yang ketiga untuk melempar setan-setan yang mencuri dengar ke langit. Dan itu disebutkan pada ayat berikutnya, illa, kecuali manistaraqa, orang yang mencuri dengar, mencuri as-sam'a, pendengaran, mencuri dengar maksudnya. Fa'adba'ahu, maka akan mengikutinya shihabun, obor, mubinun, yang nyata. Nah, obor yang nyata ini maksudnya adalah bintang yang dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang membawa api, sehingga bintang itu akan membakar setan yang sudah mencuri dengar tersebut. Jadi setan-setan ini tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan pembicaraan yang ada di langit sana. Malaikat, mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala, yang ini khusus untuk malaikat. Nah, mereka mencuri-curi dengarnya sehingga Allah Subhanahu wa taala pun murka dan Allah suruh untuk mereka dibakar dengan obor ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sisi fikih, kita juga tidak boleh mencuri dengar pembicaraan orang yang tidak diizinkan untuk kita perdengarkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istama'a ila hadithi qaumin." Siapa yang mendengarkan kepada perkataan suatu kaum, wa hum lahu karihun, padahal mereka benci, mereka tidak suka didengarkan oleh orang tadi, subba fi udhunaihil anuk, maka pasti akan dituangkan pada kedua telinganya cairan timah, yaitu besok di akhirat. Ini hadis riwayat Tabarani dan Abu Dawud dan yang lain-lainnya, hadis yang sahih. Maka jangan mencuri dengar dari pembicaraan orang yang kita tidak boleh mendengarnya. Misalnya ada suatu kajian, tetapi kajian tertutup lewat Zoom misalnya. Nah, yang boleh mendengarkan yang sudah bayar. Nah, kita tidak bayar, tapi kita ikut masuk di situ karena dapat bocoran dari orang. Jangan, itu tidak boleh. Itu termasuk yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sama dengan kita hadir di suatu walimah, ikut makan padahal tidak diundang. Ayat 19, wal arda, dan bumi itu, madadnaha, kami telah menghamparkannya,
Wa alqaina dan kami letakkan fiha pada bumi rawasiya, gunung-gunung yang kokoh. Wa ambatna dan kami tumbuhkan fiha pada bumi min kulli syai'in dari segala sesuatu mauzun yang sudah ditimbang. Maksudnya ditimbang sudah sesuai kadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menjelaskan tiga hal. Yang pertama, bumi dihamparkan. Ini bukan berarti bumi itu datar. Berbeda antara hampar dengan datar. Datar itu berarti seperti meja ini datar. Kalau dihamparkan oleh Allah maksudnya dimanapun kita berada di atas muka bumi terasa terhampar, terasa datar. Padahal sebenarnya tidak datar. Sepakat para salaf bahwasanya bumi itu adalah bulat. Sehingga yang mengatakan bumi datar sudah menyelisih pendapat salaf. Dan ini satu kesesatan atau kesalahan. Kemudian yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa di bumi ada rawasi, gunung-gunung. Gunung ini fungsinya supaya bumi ini tidak bergoncang. Maka disebut sebagai rawasi, ya gunung-gunung yang kokoh dan yang membuat kokoh bumi. Kemudian yang ketiga, ayat ini menunjukkan bahwa Allah menumbuhkan ambatna dan semua yang ditumbuhkan oleh Allah itu sudah mauzun, sudah ditimbang oleh Allah, sudah ditakar, sudah dikadar oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah menumbuhkan sesuatu tanpa kadar, maka kita ini bisa tertutupi oleh rumput-rumput, Pak. Saking suburnya bumi, ya, kemudian turun air hujan, kemudian rumput ini bisa meninggi sampai bisa lebih tinggi daripada rumah-rumah kita. Itu kalau tidak ditimbang oleh Allah. Tapi Allah sudah menimbangnya. Sehingga tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan di bumi ini sifatnya bermanfaat dan tidak mengganggu terhadap manusia. Ayat 20 Allah mengatakan, "Waja'alna dan kami jadikan lakum bagi kalian fiha di bumi ma'ayisha penghidupan-penghidupan. Wa mallastum dan orang-orang yang tidaklah kalian lahu kepadanya birozikin memberi rizki." Artinya Allah memberikan kita rezeki di atas muka bumi ini untuk dua. Satu untuk kita sendiri, yang kedua untuk ternak-ternak kita maupun budak-budak kita maupun siapapun yang kita tidak menanggung rizkinya tapi yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan dalam ayat yang lain. Allah mengatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Surat Hud ayat 6. Tidak ada suatu pun yang melata di atas muka bumi kecuali Allah sudah tanggung rizkinya. Jadi yang menanggung rizkinya ayam itu Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita kasih makan kepada ayam itu kita sebagai perantara saja, tapi rizkinya yang menanggung adalah Allah Subhanahu wa taala. 21. Wa im min syai'in dan tidaklah segala sesuatu illa kecuali indana di hadapan kami khazainuh ada simpanan-simpanannya atau gudang-gudangnya. Wa ma nunazziluh dan tidaklah kami menurunkannya illa kecuali biqadarim ma'lum dengan kadar yang sudah diketahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguasai segala yang ada di langit bumi. Makanya Allah mengatakan semua apapun itu yang menyimpan simpanannya Allah. Yang memegang simpanannya atau kunci-kuncinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memegang kunci angin? Allah Subhanahu wa taala. Allah kirim angin sesuai kadar kebutuhan manusia. Siapa yang simpan kunci hujan? Allah Subhanahu wa taala. Allah akan kirim hujan sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Sehingga tidak akan merusak bumi ini. Kalaupun ada banjir dan sebagainya, itu gara-gara tingkahnya manusia, bukan dari sebab Allah Subhanahu wa taala secara asal, tapi asalnya dari manusia. Semakna dengan ayat ini, apa yang disebutkan oleh Allah pada surat Al-Mu'minun ayat 18, Allah mengatakan, "Wa anzalna minas sama'," kami turunkan dari langit ma'an air hujan biqadar, dengan kadar. Jadi tidak ngawur, tapi diturunkan sesuai kadar kebutuhan dari kebutuhan manusia ini. Ayat 22, Allah mengatakan wa arsalna dan kami mengirim ar-riha atau ar-riyaha. Kalau ar-riyaha angin-angin jamak, kalau ar-riha angin. Sebagai apa? Lawaqih. Nah, lawaqih ini ada perbedaan tafsir, maka nanti akan saya jelaskan. Fa anzalna lalu kami turunkan minas sama'i dari langit ma'an air yaitu air hujan. Fa asqainakum lalu kami memberikan minum kepada kalian dengan air hujan itu. Wa ma antum lahu dan tidaklah kalian terhadap air tersebut bikhazinin menyimpan.
Ayat ini mengandung tiga hal. Yang pertama, Allah kirim angin sebagai lawakih. Lawakih, saya barusan mendengar, saya barusan membaca dari kitab tafsir Baghawi. Beliau mengartikan lawakih itu artinya adalah mengandung air. Jadi, angin ini membawa atau mengandung air. Kemudian air yang dibawa oleh angin ini dikirim ke awan. Maka yang memasukkan air ke dalam awan itu adalah apa? Angin. Ini menurut tafsiran Imam Baghawi, lawaqih artinya hawamil, membawa apa? Membawa air. Adapun tafsiran yang sering saya dengarkan, lawaqih itu artinya adalah mengawinkan. Seperti yang sudah sering saya sampaikan di sini, lawaqih mengawinkan. Ada dua tafsiran. Mengawinkan apa? Mengawinkan antara pohon dengan pohon. Ini ada pohon jantan, ada pohon betina, dikawinkan oleh angin. Dia yang membawa sesuatu dari pohon jantan ini kepada pohon betina. Akhirnya terjadilah perkawinan lewat apa yang dikirim oleh angin tadi. Maka itulah yang dimaksud lawaqih menurut Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Tafsiran yang kedua untuk makna mengawinkan ini yaitu mengawinkan awan dengan awan. Ada awan jantan, ada awan betina, digabungkan. Ketika sudah gabung maka akan muncul anaknya yaitu air. Wallahu a'lam bissawab. Yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa Allah menurunkan air hujan untuk asqainakumu, untuk memberi minum kepada manusia. Maka air hujan boleh diminum, tidak ada masalah. Air hujan untuk kita, tujuannya Allah menurunkan untuk kita. Maka untuk minum silahkan, untuk mandi silahkan. Dan sebagaimana sudah saya sampaikan dulu, Ali bin Abi Thalib menyarankan kalau kita sakit, maka silahkan ambil madu, kemudian dicampur dengan air hujan. Karena air hujan ini berkah. Sementara madu ini adalah kesembuhan. Nah, berkah dicampur dengan kesembuhan. Insya Allah segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini belum banyak yang melakukan. Maka mari kita melakukan. Karena ilmu tidak ada gunanya kalau tidak diamalkan. Yang ketiga, Allah mengatakan bahwa air hujan itu kalian tidak menyimpan. Berarti yang menyimpan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya air hujan itu yang harus menyimpan adalah kita, berapa tong yang harus kita siapkan untuk menyimpan air hujan, Pak? Susah. Tapi Allah sudah siapkan simpanannya, yaitu gudang penyimpanannya dalam bumi ini. Maka di bumi ini dijadikan oleh Allah sebagai gudang penyimpan air hujan. Sehingga kita cukup membuat sumur, maka simpanan air hujan dari langit itu sudah dapat kita ambil dari dalam bumi. Dan ini disebutkan oleh Allah pada surat yang lain. Al-Mu'minun ayat 18. Fa'askannahu fil ard. Lalu kami tetapkan, kami wadahi air hujan itu di dalam bumi. Wa inna ala dhahabim bihi laqadirun. Kami sungguh sangat mampu untuk melenyapkan air hujan. Jadi seandainya Allah berkehendak, gudang penyimpanan air hujan dalam bumi ini lenyap. Sangat mampu Allah. Tapi Allah tidak melakukan karena rahmat terhadap manusia. Maka mari kita syukuri nikmat air ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk nikmat yang besar adalah air. Dalilnya, wal ma'il barid. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, enggak ada, coba kita cari yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awwala ma yas'alu anhu ma yus'alu anhu al-'abdu yaumal qiyamah. Pertama kali yang ditanyakan kepada manusia besok pada hari kiamat, nikmat adalah alam nusihalaka jismak. Bukankah sudah saya kasih badan sehat untuk kamu? Wa nurwiyaka minal ma'il barid, dan saya berikan kamu air yang dingin. Nah, maka air ini termasuk nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 23 Allah mengatakan, wa inna, dan sesungguhnya kami Allah, lanahnu, sungguh kami ini, nuhyi, menghidupkan, wa numitu, dan mematikan, wa nahnu, dan kami inilah al-warithun, zat yang mewarisi. Makanya al-warith itu termasuk salah satu dari asma'ullahil husna. Karena Allah mengatakan, wa nahnul warithun. Yang dimaksud Allah mewarisi adalah nanti semua yang ada di atas muka bumi ini, semua makhluk akan binasa. Ketika sudah binasa, yang tersisa cuma satu, yaitu Allah.
Nah, maka Allah disebut pewaris. Pewaris dari semua yang sudah binasa tadi. Kalau bapak kita mati, ibu kita mati, anaknya kan yang mewarisi kan. Nah, ketika sudah mati semuanya, siapa yang mewarisi? Ya Allah Subhanahu wa taala. Maka makna warithun ini sama dengan yang disebutkan pada surat Ar-Rahman ayat 26. Kullu man 'alaiha fan. Siapapun yang ada di atas bumi akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan tersisa wajah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya zat Allah ya. Bukan berarti wajahnya tok, bukan ya, tapi zatnya Allah Subhanahu wa taala tersisa, tidak hancur binasa. Itulah makna al-warithun. 24. Walaqad dan sungguh-sungguh alimna kami telah mengetahui al-mustaqdimina minkum, orang-orang yang telah lewat di antara kalian. Walaqad alimna dan sungguh-sungguh kami telah mengetahui al-mustakhirin, orang-orang yang akan datang di antara kalian. Demikian tafsiran dari Imam Baghawi. Mustaqdimin itu orang yang sudah lewat, artinya yang sudah mati. Nabi Adam, Nabi Nuh, dan semua nabi itu mustaqdimin karena sudah mati semuanya. Para syuhada Palestina itu mustaqdimin karena sudah mati semuanya. Mustakhirin ini yang belum datang, ya, yang masih hidup. Termasuk kita ini mustakhirin. Termasuk yang akan hidup setelah kita, anak kita, cucu kita, cicit kita, semuanya sampai hari kiamat. Itu semuanya adalah mustakhirin. Ini tafsiran Imam Baghawi. Artinya semua makhluk dalam pengetahuan Allah. Pengetahuan Allah mencakup semua makhluk, yang awal maupun yang akhir. Tafsiran yang kedua, dan inilah tafsir yang lebih populer karena ada riwayat hadisnya yang sahih. Mari kita lihat di dalam Kutubus Sittah. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitabnya Sunan Tirmidzi. Dari Abul Jauza dari Ibnu Abbas. Perhatikan sanadnya. Abul Jauza meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia mengatakan, kanat imra'atun tusalli khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada seorang wanita di masa Nabi salat menjadi makmumnya Nabi. Hasna min ahsanin nas. Cantik jelita, bukan main dahsyatnya. Fakana ba'dul qaumi yataqaddamu hatta yakuna fi shafil awal. Maka sebagian kaum laki-laki pilih shaf yang pertama li'alla yaraha, supaya tidak melihat wanita cantik tadi. Karena mata laki-laki kalau melihat wanita cantik maka akan turun ke hati ya. Sebagian orang mengatakan cinta dari mata turun ke hati. Nah, ini supaya tidak mengganggu hatinya, maka dia pilih shaf pertama ya. Wa yastakhir, dan mundur ba'duhum sebagian mereka hatta yakuna fi shafil muakhar, pilih shaf yang terakhir. Fa idza raka'a nadhar, kalau dia rukuk dia melihat min tahti ibtih, dari bawah ketiaknya. Nah, jadi rukuk sambil nongol ke belakang sana, Pak, sambil melihat wajah cantiknya. Maka turunlah ayat ini, walaqad alimnal mustaqdimin, kami tahu siapa yang maju ke shaf pertama. Walaqad alimnal mustakhirin, kami tahu siapa yang mundur ke shaf yang belakang. Nah, ini tafsiran yang lebih populer karena ada riwayat hadisnya. Apakah hadis ini sahih ataukah tidak? Perhatikan komentar Imam Tirmidzi. Kata Imam Tirmidzi, walam yadhkur fihi an Ibnu Abbas wa hadza ashbah ay yakuna asah. Yang lebih sahih adalah tidak disebutkan dari Ibnu Abbas. Abul Jauza meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya kan? Kalau Ibnu Abbas mengetahui kondisi di masa Nabi. Tapi yang lebih sahih tidak ada kata-kata Ibnu Abbas. Berarti ya Abul Jauza langsung mengatakan dulu di masa Nabi. Padahal Abul Jauza bukan sahabat Nabi. Berarti sanadnya putus menurut Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Kalau sanadnya putus, berarti hadisnya apa? Dhaif. Tapi kata Syekh Albani, hadis ini derajatnya sahih. Maka ringkasnya ya, kata Syekh Albani sahih, tapi sebenarnya di dalam sanadnya ada permasalahan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tafsiran yang pertama, yaitu bahwasanya mustaqdim itu adalah orang yang sudah mati. Itu tafsiran yang lebih kuat insya Allah. Kenapa lebih kuat? Satu, karena sesuai dengan makna umum dari ayat tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua makhluknya. Dan itulah situasi dari ayat itu yang sedang dibicarakan oleh Allah melihat ayat-ayat sebelumnya dan setelahnya.
Yang kedua, sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Nabi ketika kita ziarah kubur. Kita kalau masuk kubur, kita disuruh mengucapkan Assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin. Nah, perhatikan kalimat ini. Dan Allah merahmati orang-orang yang telah lewat dari kami dan orang-orang yang belum datang atau yang terakhir. Berarti mustaqdimin itu adalah yang sudah mati, yang sudah lewat. Mustakhirin itu yang masih hidup. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi ya dua makna ini semuanya benar. Ya. Orang yang maju-maju ke saf pertama tadi diketahui oleh Allah. Yang mundur-mundur saf terakhir pun juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 25. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya pemeliharamu, huwa yahsyuruhum, dia akan mengumpulkan mereka. Innahu, sesungguhnya dia Allah, hakimun, maha bijaksana, alimun, maha mengetahui. Allah akan mengumpulkan mereka, maksudnya mengumpulkan di padang mahsyar. Nah, baru-baru ini ada yang tanya kepada saya, apakah betul padang mahsyar itu adalah di Syam? Ketahuilah bahwa mahsyar atau pengumpulan manusia itu dua kali. Pengumpulan ketika mereka berada di bumi, ketika masih ada bumi ini, itu di Syam, itu nanti di akhir zaman. Jadi nanti semua negara akan kosong, karena manusia akan dikumpulkan ke Syam. Nah, adapun yang dimaksud di sini, ini adalah pengumpulan yang ada di akhirat. Nah, kalau pengumpulan di akhirat itu di padang mahsyar, bukan di Syam. Karena kalau dikumpulkan di Syam, ini bertentangan dengan hadis Nabi yang mengatakan, atau ayat Quran yang mengatakan, bahwa nanti di akhirat, bumi ini sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bumi yang lain. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Pada hari akan diganti bumi dengan bumi yang lain. Wassamawat, juga langit diganti dengan langit yang lain. Wa barazu lillahil wahidil qahar. Semua orang muncul menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka saat kita di padang mahsyar, ini sudah bukan bumi yang sekarang kita tinggali sekarang ini. Maka jangan digabungkan antara dua mahsyar ini. Mahsyar dunia, mahsyar akhirat beda lagi. 26. Walaqad, dan sungguh-sungguh, khalaqna, kami telah ciptakan, al-insan, manusia, min salsalin, dari tanah kering. Ya. Salsal itu adalah tinun yabis, tanah yang kering. Min hamain, dari hama. Hama itu adalah tanah hitam yang berbau busuk. Masnunin, yang sudah berubah. Jadi awal penciptaan manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dari salsalim min hama'im masnun. Maka yang dimaksud al-insan, ini adalah insan yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dan sudah saya sering tampilkan hadisnya, bahwa Nabi Adam diciptakan dari seluruh tanah yang ada di bumi ini. Sehingga anak-anaknya Nabi Adam, warna kulitnya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan warna tanah yang ada di bumi ini. Kemudian Allah katakan ayat 27, wal janna, adapun jan, khalaqnahu, kami telah menciptakan jan min qablu, sebelum itu, yaitu sebelum manusia, min naris samum, dari api samum yang sangat panas. Samum itu artinya yang sangat panas. Siapa al-jan? Kalau al-insan tadi adalah Nabi Adam, yaitu bapak manusia, maka al-jan ini adalah bapaknya para jin. Jadi ada jin, ada jan. Jin itu keturunannya, jan itu adalah bapaknya. Ada manusia, ada Adam, ada Bani Adam. Bani Adam itu anaknya, Adam itu bapaknya. Maka di sini Allah bicara tentang pokok atau asal dari dua makhluk ini, makhluk manusia dan jin. Samum diambil dari kata-kata sam, yaitu adalah pori-pori tubuh ini. Maka maksudnya naris samum adalah api yang apabila masuk ke pori-pori tubuh akan menyebabkan kematian. Jadi bukan api biasa, Pak. Kalau api biasa belum tentu kalau masuk ke dalam pori-pori tubuh kita kemudian mati. Tapi ini api yang sangat dahsyat yang kalau masuk ke tubuh maka pasti akan mati manusianya. 28 Allah mengatakan, wa idz qala rabbuka, dan ingatlah ketika berkata pemeliharamu, yaitu Allah, lil malaikah, kepada para malaikat, inni khaliq, sesungguhnya saya akan ciptakan basyaron, manusia, min salsalin, dari tanah kering, min hama'im masnun, dari tanah yang hitam yang berbau busuk, masnun, yang sudah berubah. Fa idza, maka apabila sawaituhu, saya sudah menyempurnakannya,
wa nafakhtu dan saya sudah meniup fihi padanya min ruhi dari rohku, faqa'u lahu maka tersungkurlah kepada dia sajidin untuk bersujud. Jadi Allah menginformasikan kepada para malaikat, saya akan ciptakan manusia. Nanti kalau sudah sempurna, sudah hidup karena sudah saya tiup rohnya, maka silahkan semuanya sujud. Ini menunjukkan bahwasanya sujud yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, ini bukan sujud peribadatan, tapi sujud penghormatan. Karena tidak mungkin Allah menyuruh malaikat untuk menyembah selain dirinya Allah. Tidak mungkin. Berarti sujud di sini sujud penghormatan. Tetapi sujud penghormatan ini untuk kita umat Nabi Muhammad SAW sudah tidak diperbolehkan. Kalau umat dulu boleh. Nabi Yusuf ketika sudah diketemukan oleh bapaknya, maka semuanya bapaknya, ibunya dan saudara-saudara Nabi Yusuf semuanya sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Karena Nabi Yusuf sebagai pejabat Mesir. Nah, sementara keluarganya adalah rakyat biasa. Sehingga mereka datang dengan sujud. Nah, ini sujud boleh. Tapi kalau sekarang, kita tidak boleh sujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tampilkan dalilnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau amartu ahadan, kalau saya boleh memerintahkan seseorang ayyasjuda li ahadin untuk sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Saya perintah istri untuk sujud kepada suaminya. Tapi karena tidak boleh, maka tidak pernah Nabi menyuruh istri sujud kepada suaminya. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Kemudian ada satu hadis yang saya temukan bahwasannya Nabi Adam alaihissalatu wassalam itu ketika sudah ditiup nyawanya oleh Allah, dia bersin. Lamma nufikha fi Adam ar-ruh. Ketika sudah ditiupkan roh kepada Nabi Adam, marat wa tarat, maka dia pun keliling-keliling dan terbang-terbang rohnya tadi. Fasarat fi ra'si, lalu nempel atau masuk pada kepalanya Nabi Adam. Fa'atosa, maka Nabi Adam pun bersin. Faqala, lalu dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka Allah mengatakan yarhamukallah. Hadis riwayat Ibnu Hibban, derajatnya sahih. Nah, dari sini ambil pelajaran bahwa alhamdulillahi rabbil alamin adalah ucapan pertama yang muncul dari mulut Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Karena itu ucapan alhamdulillah ini pahalanya lebih besar daripada wirid yang lain. Rasulullah bersabda, siapa yang membaca Allahu Akbar, pahala 20. Siapa yang membaca subhanallah, pahala 20. Tapi siapa yang membaca alhamdulillahirabbil alamin, pahalanya 30. Ternyata memang alhamdulillahirabbil alamin ini kalimat pertama yang muncul dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka ini fadilahnya. Ayat 30, fasajada maka sujudlah al-malaikah para malaikat kulluhum semua mereka ajma'un semuanya. Ini disebutkan dua kali untuk penegasan. Illa akan tetapi iblis aba dia enggan ayyakuna bahwasanya dia termasuk ma'as sajidin bersama orang-orang yang sujud yaitu para malaikat tadi. Iblis ini diperselisihkan apakah termasuk malaikat atau tidak. Kalau iblis dianggap termasuk malaikat, berarti illa diartikan kecuali. Ya. Semua malaikat sujud, kecuali satu malaikat yaitu iblis. Tapi terjemah yang saya pilih adalah illa bukan kecuali, tapi akan tetapi iblis itu tidak ikut sujud. Kenapa iblis disuruh sujud juga? Karena waktu itu iblis hidup bersama para malaikat. Sehingga meskipun yang disuruh sujud malaikat, nah iblis yang hidup bersama mereka yang bukan malaikat, termasuk yang disuruh juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iblis ini bukan dari kalangan malaikat, tapi dari kalangan jin. Dalilnya dalam surat Al-Kahfi. Surat apa? Ya, surat Al-Kahfi ya. Ayat 50. Kana minal jin. Adalah iblis itu termasuk dari kalangan jin. Berarti bukan dari kalangan malaikat. Inilah yang dapat kita pelajari, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.